الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari kisah para utusan Allah kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kisahkan kisahnya Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam kepada pemimpin para nabi yaitu Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Tujuannya manuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan, memantapkan iman di dadamu. Jadi begitu seseorang itu kurang atau jarang memperhatikan kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama kisah Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi, imannya lemah nanti. Imannya lemah. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita insyaallah. Wa ja'aka fi hadhil haqq, apa yang datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, berita tentang para nabi dan rasul yang bersumber dalam Al-Qur'an al-haq, pasti benar. Wa mau'izah, kisah mereka bisa menjadi nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan kisah Nabi selanjutnya setelah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan kembali, bahkan dikaruniakan rezeki yang jauh lebih besar sebelum ujian datang. Semua itu dikarenakan beliau adalah orang yang sabar. Beliau adalah orang yang sabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami mendapatkannya. Maksudnya kami mendapatkan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam sabiran, dalam keadaan sabar, tidak mengeluh, tidak mengeluh. Dia tetap sabar, tetap beriman, bertakwa kepada Allah sekalipun ujiannya berat. Dan Allah nyatakan ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba itu, innahu awwab, sesungguhnya dia awwab, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin, ada perkataan ulama, man sabara zafira, man sabara zafira, barang siapa yang sabar beruntung. Barang siapa yang sabar beruntung. Makanya kalau
supaya kita pada nggak celaka kalau ada orang yang dalam keadaan panik, dalam keadaan gelisah menghadapi ujiannya kan, nasihatinnya disuruh apa? Sabar. Ada Allah, sabar. Ada Allah. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu guru saya, beliau ahli qiraah, beliau menganjurkan kalau dari guru-guru beliau juga, kalau baca surah wal 'asr itu jangan berhenti di illah. Banyak orang Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini tidak dianjurkan seperti itu. Lanjutin dulu sampai amanu minimal. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu yang bagus. Jangan berhenti di illa itu lebih bagus. Berhentinya di mana? Amanu atau wa 'amilus salihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bisa di amanu, bisa di wa 'amilus salihat. Itu bagusnya. Sama seperti baca surah Al-Ma'un. Pas di kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang yang berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang afdalnya gimana? Disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dari segi makna, yang celaka orang yang sholat yang suka melalaikan sholat. Bukan celaka orang yang sholat, yang suka melalaikan sholatnya, itu yang celaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita insyaallah. Jangan berhenti belajar bacaan Al-Quran. Ini kadang kita merasa bisa udah berhenti udah. Padahal belajar Al-Quran mesti dilanjut. Ya salam. Di surat Wal 'Asri itu kan jelas ya. Orang-orang yang beruntung itu yang beriman, yang beramal saleh, yang menasihati dalam kebenaran, yang keempat dalam kesabaran, Ya salam. Man sabara zafira. Siapa sabar beruntung. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam adalah salah satu yang dijadikan nanti hujjah di yaumul qiyamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid dari segi maknanya, annallah yahtajju yaumal qiyamah bi Sulaiman alaihi salatu wassalam ala al-aghniya wa bi Yusuf alaihi salatu wassalam ala al-ariqa wa bi Ayyub alaihi salatu wassalam ala ahli al-bala. Rawahu Ibnu Asakir. Bahwasannya nanti tiga nabi ini dijadikan hujjah nanti di yaumul qiyamah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dijadikan hujjah bagi para orang-orang yang diberikan kekayaan waktu di dunia. Ente kenapa kurang ibadah waktu di dunia? Ya Allah,
kau limpahkan kekayaan yang besar sama saya, jabatan yang tinggi, sehingga saya sulit mencari waktu untuk ibadah. Ada hambaku tuh, lebih kaya dibanding kamu, lebih tinggi jabatannya dibanding kamu. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam masih bisa ibadah, masih bersedekah, masih bisa mengurus rakyatnya dengan baik. Begitu. Dan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam kepada Al-Ariqa. Al-Ariqa atau sebangsa budak. Jadi kalau ada orang-orang yang diperintah terus, ya Allah saya tidak bisa beribadah betul karena saya selalu diperintah begini-begini sama orang. Nah, ini Nabi Yusuf ada kerja sama orang tapi beliau bisa ibadah. Begitu juga yang terakhir Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ala ahlil bala, sama orang yang terkena ujian, baik ujian penyakit, mungkin ujian ekonomi dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ibadah ya Allah, saya waktu di dunia sakit, saya waktu di dunia ini. Nah, ini ada Nabi yang lebih berat ujiannya dibanding kamu, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Tapi dia tetap ibadah kepadaku dan dia tidak mengeluh. Alaihimus salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang beriman, bertakwa kepada Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ, dari ulama-ulama ahli sejarah, anna Ayyub alaihi salatu wassalam wafatnya kana umruhu 93 sanah, 93 tahun. 93 tahun. Innahu 'asha akthar min dhalik. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwasannya beliau hidup lebih daripada usia itu. Setelah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam kembali ke rahmat Allah azza wa jalla, maka kepemimpinan bagi kaum muslimin dilanjutkan oleh putranya, namanya Bishr bin Ayyub. Namanya Bishr bin Ayyub alaihimas salatu wassalam. Bishr bin Ayyub nama lainnya adalah Dzulkifli. Jadi ada riwayat mengatakan bahwasannya Dzulkifli adalah putra daripada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak semua ulama ahli sejarah sependapat dengan hal ini. Ada yang bilang Dzulkifli adalah putra Nabi Ayyub, pewaris Nabi Ayyub, yang melanjutkan perjuangan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwasannya Nabi Dzulkifli bukanlah putra Nabi Ayyub, tapi beliau adalah pelanjut Nabi Ilyas. Pelanjut Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwasannya Dzulkifli bukanlah nabi, tapi beliau dari kalangan orang saleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Inilah sejarah mengenai Nabiullah Dzulkifli. Yang jelas paling kuat adalah pendapat menyatakan bahwa Nabiullah Dzulkifli adalah seorang nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sebut namanya di dalam Al-Quran bersama para nabi lainnya alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla,
pada surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli. Disebut namanya. Wa Ismaila, dan Nabiullah Ismail, wa Idrisa, dan Nabiullah Idris. Nama aslinya siapa? Nabi Idris nama asli. Nama aslinya Nabi Idris siapa? Khanukh. Kenapa namanya jadi Idris? Likathrati darse, karena banyak belajar orangnya. Jadi Idris karena banyak belajar. Dan beliau yang menemukan pertama kali pena di muka bumi. Beliau juga yang pertama kali menemukan jahitan di muka bumi. Jadi orang bisa punya baju, bisa punya jahitan. Ini penemu pertamanya Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli, disebut namanya. Wa dzal kifli disebut namanya. Kullum minas sabirin, semuanya adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ini gimana maksudnya? Sabar ini, as-sabar yanqasimu ila thalathati aqsam. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente sabar, bisa bangun malam, bisa subuh ke masjid. Sabar kayak sekarang nih, antum duduk bainal maghrib wal isya, bawaannya pengen keluar, bawaannya mau jalan, bawaan sabar. Sabar nuntut ilmu kudu sabar. Kalau kata guru saya, nuntut ilmu itu seperti berjalan di atas bara api. Makanya jarang orang pesantren yang betah. Orang pesantren jarang yang betah. Orang ngaji kitab jarang yang betah. Bawaannya udah lulus saja. Ya salam. Ada satu ustadz, masya Allah. Ana kemarin pesan sama beliau tuh, minta bikinin golok. Buat apa ya? Buat nyembelih nih, buat kurban. Maaf. Itu ustadz masya Allah bikin goloknya hebat banget. Jadi tuh golok lagi panas-panas, dipegang sama dia walaupun pakai alat bantu, tapi itu kan panas tuh. Kita mah kagak bakal mampu tuh. Yang nyebur ke air bukan goloknya, tangannya. Gini nih. Bus. Jadi yang orang kan bikin golok biasanya, yang nyebur kan goloknya. Dia bilang nanti kurang bagus hasilnya. Jadi tangannya dia yang nyebur. Nih, dipegang begini nih. Nyeburin tangannya. Bus. Ini orang Betawi. Masya Allah. Ditanya sama jamaah kita, bukan anak yang beli, jamaah yang beli. Kita mana ada beli. Jamaah yang beliin. Ya salam ente bilang. Ya salam ente. Ini jamaah ngerti begitu. Akhirnya dia nanya, Ustadz hebat banget ente, megang panas-panas, tangan yang diceburin ke air, goloknya di atas. Dia bilang, kata jamaah kita, gimana tuh caranya? Dia bilang, belajar beginian mah gampang, seminggu juga kelar. Yang susah mah ngaji, nggak ada hatamnya. Nah, cakep ya. Belajar ginian gampang, seminggu juga bisa ente. Yang susah mah apa? Ngaji. Kalau ngaji nggak ada hatamnya, paham ya? Iya. Ya salam. Itu mau ngambil kesimpulan itu. Saya bilang tuh Ustadz hebat juga. Kalau ngaji nggak ada hatamnya. Kalau belajar beginian mah gampang, seminggu juga kelar. Begitu para hadirin. Jangan-jangan nanti mau belajar. Masya Allah. Itu subhanallah. Ngaji nggak ada hatamnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal
ila lahdi. Kita udah belajar, kita kuliah sekalipun, nanti dengerin orang ceramah nih, katakanlah yang ceramah kadang-kadang anak baru lulus walau apa, ada lagi kita denger yang baru dari dia. Ngaji nggak ada hatamnya memang. Subhanallah. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. As-sabar, yang pertama sabar ala ta'ah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat orang-orang yang nggak sabar, nggak bisa dia sholat tepat waktu, nggak bisa dia sholat ke masjid. Belum lama ana ada berangkat ke satu daerah, ada masjid di daerah itu, masjid besar, nggak enak mau disebutin nama daerahnya. Masjidnya besar sekali, besar, ini nggak ada apa-apanya nih Ittihad, besarnya loh ya, itu besar luar biasa. Marmer apa itu, katanya ngebangunnya aja puluhan M itu. Masjidnya besar sekali. Anak ajakin yang undang anak bilang ayo kita besok subuh di masjid itu ya. Berangkat pakai mobil ke sana. Masuk, imamnya satu, makmumnya satu. Oke, Pak. Ini gimana ini? Hah? Kalau disebutin nanti takutnya merasa kita katanya nyelak lagi. Ya jangan deh, semoga Allah kasih hidayah daerah. Imamnya satu, makmumnya satu. Besoknya Anda berangkat lagi ke situ subuh. Kita mau tidur jam 12 kayak, mau tidur jam 1 kayak, pokoknya subuh kudu di masjid aja. Ini pendidikan ini kita dapati, terutama saya dapati dari nenek saya, Jaddati Suud binti Abdul Hamid bin Aun, Allah maghfir laha warhamha. Itu keras sama cucunya, bukan keras, saya tegas gitu. Saya kalau nggak sholat subuh di masjid masih kecil, nggak dikasih fulus, berapa urusan? Nanti orang pada jajan, kita kagak jajan. Sama kedua, kita nyapa dia nggak bakal kita nyapa dia nggak bakal dijawab, karena subuh nggak ke masjid. Teriak-teriakan sebelum subuh deh. Subuh kudu di masjid. Jadi besoknya datang lagi ke masjid situ kita. Begitu nyampe, imamnya kagak ada. Jadi ana yang jadi imam. Ana yang jadi imam. Ama yang ikut aneh jadi makmum. Ada tambahan 2 orang lagi musafir kayaknya. Ikut sholat. Mana nih? Ya salam. Ya salam ente. Ibadah kudu kuat. Kan yang ditakutin sama orang Yahudi kalau subuh jamaahnya udah kayak Jumat. Ini subuh jamaah masih sepi gimana? Kagak ada kekuatan, kita udah sama sekali lemah semuanya udah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jangan-jangan kita penyumbang kelemahan buat kita. Kita teriak perjuangan, jangan-jangan kitalah sebagai penyumbang kelemahan. Kita teriak pengen bebaskan Palestina, pengen bebaskan Al-Aqsa, subuh nggak di masjid. Kita penyumbang kelemahan untuk mereka. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. As-salah bermakna salat dan bermakna doa. Mesti banyak salat kita. Ya, paling kurang berapa rakaat tuh? Kalau wajib aja berapa rakaat tuh? 17 ya. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 ya. Kalau tambah rawatib yang muakkad 10 ya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum dan sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 10. Udah berapa itu? 27 rakaat. Ya enggak?
Kalau ditambah witir, ambil yang kecil-kecil dulu nih. Kalau tambah witir 3 rakaat deh. 21. Hah? Jadi berapa itu? Hah? 30 rakaat. Kalau ditambah sholat lagi, sholat malam nanti kalau bangun malam 2 rakaat aja. Berapa itu? 29. Iya. 32. Kok jadi 32. Tambah lagi sholat duha deh. 2 rakaat berapa? 34. Minimal itu. Minimal. Atau kalau witirnya 1 rakaat jadinya 32. 32. Ya kan? Kok 33? Kalau witir 1 rakaat jadi 32. Ada orang yang setiap hari nggak mau kurang dari 50 rakaat. Tambahin duhanya jadi 8, witirnya jadi 11, tambahin aja dihitung. Ada yang mau sehari 100 rakaat. Hitungin dulu ente, ini sekian jadi 100 rakaat. Jadi 100 kali ente baca Al-Fatihah. Ya salam. Insyaallah kabul insyaallah. Banyak-banyak sama salat, banyak-banyak sama salat. Semakin bagus salat kita, semakin banyak salat kita, semakin kuat hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salat ba'diyah Isya aja banyak yang malas. Salat ba'diyah Isya aja banyak yang malas. Muakkadnya 2 rakaat, tapi kalau pengen dapat pahala seperti salat di malam Lailatul Qadar 4 rakaat habis salat Isya. 2 rakaat habis salat Isya 4 rakaat, pahalanya seperti salat di malam Lailatul Qadar. Insyaallah bisa diamalin insyaallah. Nah, ini sedekah nih, bagus nih. Diamalin. Ya salam. Alhamdulillah. Masih laku duitnya. Nanti ada masa orang nolak sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Dan Nabi Ismail, Nabi Idris dan dzal kifl. Kullum minas sabirin, mereka semua adalah orang-orang yang sabar. Sabar terbagi menjadi 3. Sabar berbuat taat kepada Allah, sabar menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Sabar taat, sabar apa? Jauhkan diri dari maksiat, sabar menghadapi musibah. Ente lihat urutannya. Kalau ente udah bisa sabar dalam menjalankan ketaatan, insya Allah dimudahkan untuk sabar menjauhkan diri dari maksiat. Kalau udah bisa sabar taat, sabar jauh dari maksiat, insya Allah bisa sabar ngadapin musibah. Urutannya, tanggenya begitu. Tanggenya bukan tangganya, tanggenya. Bedanya apa itu tangga sama tangge? Dan dilanjutkan firman Allah, wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka semua fi rahmatina, pada kasih sayang kami, kata Allah. Orang kalau sabar disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah dari termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita aja kalau punya perusahaan senengnya sama karyawan yang apa? Yang sabar. Coba karyawan yang nggak sabar, kita demen apa kagak? Kagak demen kita sama dia. Baru kita ajak keluar kota, minta pulang. Udah. Kiai juga begitu. Demennya bukan sama anak yang pintar, tapi demennya sama santri yang sabar. Yang mau sabar di pondok lama, suka dia. Tapi kalau nggak sabar, ngeluh aja. Kiai mau pulang, kiai mau pulang, kiai udah malas ya. Ya salam ente bilang, ya salam ente.
Segenap para hadirin, jadi pendapat yang pertama bahwa Nabiullah Dzulkifli adalah putra daripada Nabi Ayyub. Namanya Bishr bin Ayyub. Dinamakan Dzulkifli karena beliau ini menanggung amanah, melanjutkan Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Bukan hanya dakwah yang dijalankan oleh para nabi, tapi juga menanggung beban, menanggung kesulitan orang lain. Akhirnya beliau dinamakan Dzulkifli. Ada lagi riwayat lain bahwasannya seorang nabi namanya Ilyasa. Namanya Ilyasa alaihi salatu wassalam. Ilyasa di masa tuanya menyampaikan kepada umatnya, siapa yang bisa menjalankan 3 persyaratan ini, maka aku akan angkat dia sebagai khalifahku. Dan 3 persyaratan itu adalah, yang pertama, yasumun nahar, siang harinya berpuasa. Yang pertama, siang harinya berpuasa. Yang kedua, yaqumul lail, malamnya tidak tidur, ibadah sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wala yaghdab, tidak marah, tidak emosi. 3. Disampaikan itu kepada kaumnya. Tidak ada yang berani untuk menerima amanah tersebut. Hingga Nabiullah Dzulkifli yang menyampaikan kepada Nabi Ilyasa, insya Allah saya sanggup menjalaninya. Sampai beliau dijadikan khalifahnya Nabiullah Ilyasa. Dan beliau termasuk seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasumun nahar, siang harinya puasa. Yaqumul lail, malamnya bangun ibadah kepada Allah. Dan la yaghdab, tidak pernah marah. Alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak sepanjang hari puasa. Bahkan beliau sering mengamalkannya puasa Senin dan Kamis. Juga beliau mengamalkan Ayyamul Bid, 3 hari itu setiap bulan, 13, 14, 15 dari bulan-bulan Islam. Kecuali Dzulhijjah, beliau diriwayatkan mengamalkan puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemarin baru puasa 9 hari. Atau minimal puasa Arafah antum udah bagus dah. Nabi SAW ada puasa, ada bukanya. Nabi malam ada tidurnya, ada bangunnya. Karena apa? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi kita Muhammad, utusan Allah, suri tauladan terbaik. Beliau juga harus memberikan suri tauladan buat semua umatnya, diberikan sesuai kadar kemampuan. Bisa saja beliau, ya Allah, bisa saja beliau tidak tidur, bisa tidak makan, bisa. Kelebihan Nabi Muhammad SAW di atas Nabi yang lain. Cuma nanti kalau beliau lakukan itu, ntar antum maksain mau niru, nanti nggak bakal sanggup. Makanya beliau ada tidurnya, ada bangunnya, ada makannya, ada puasanya, ada iftarnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti kembali kepada umatnya yang punya kekhususan masing-masing, nah itu nggak masalah kalau memang punya kemampuan. Ada satu, saya pernah dengar
ceramah Syekh Kisik. Saya pernah sampaikan Syekh Kisik, ulama besar Mesir. Beliau pernah ceramah, saya pernah dengar ceramahnya itu. Ada satu wanita salihah. Ada satu wanita salihah. Saking salihahnya, beliau bukan hanya ahli ibadah, tapi beliau juga taat kepada suaminya. Ini kudu penting ini. Kadang-kadang ada sebagian perempuan, dia mau ibadah tapi dia mengecewakan suaminya. Padahal melayani suaminya juga bagian dari ibadah. Malamnya udah berdandan rapi, bersih. Ini perempuan udah cantik. Dia bilang sama suaminya, suamiku, apakah kau butuh denganku malam ini? Kata suaminya, untuk malam ini tidak. Aku mau beristirahat. Kalau begitu, izinkan aku beribadah. Silahkan. Ya salam. Ada yang begitu nggak kira-kira? Nanya begitu, ada nggak? Ini nanya kagak pernah, main diem-diem aja, main tinggalin aja. Suami datang udah bersuara, tahu bersuara ya? Bersuara yang kagak ada artinya, tahu nggak? Tidur bersuara yang nggak ada artinya, tahu ya? Paham ya? Ini nanya dulu, enggak ya udah berarti ada ibadah diizinin ya, diizinin. Karena ibadah sunnah masalah. Akhirnya dia ditikar sejadah. Suaminya bangun tengah malam, ngeliat bininya lagi sholat. Suami tidur lagi. Bangun lagi, ngeliat bininya lagi ngaji. Tidur lagi. Bangun lagi, ngeliat bini lagi doa. Ada nggak ada tidurnya nih harim. Masya Allah. Ini perempuan nggak ada tidurnya nih malam, sepanjang malam kayak begini. Suaminya bangun, dia lagi sholat. Suami bangun, dia lagi ngaji. Suami bangun, dia lagi doa. Suami bangun, dia lagi zikir. Suami bangun, dia lagi sholat. Kata suaminya, limala tanami? Kenapa kamu tidak tidur? Apa jawabannya? Fakaifa yanamu man alima anna habibahu la yanam? Bagaimana seseorang dapat tidur sementara dia tahu kekasihnya Allah tidak tidur? Nah, ini kan makom-makom khusus. Ya salam ente. Dan tidak ada larangannya kalau emang sudah masuk makomnya. Nah, ente yang belum masuk makomnya jangan. Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah suka dari hambanya adalah amalan yang terus menerus kamu lakukan, continue, jangan putus, walaupun itu sangat sedikit. 2 rakaat salat sunnah duha lebih Allah sukai dari hambanya apabila istiqomah dijalani daripada yang 12, besok 8, besok 2, besok kagak seminggu. Ngerti ya? Itu sampai derajat ke situ itu kan pasti melewati tahap yang panjang. Kita jangan, wah pas dengar cerita ini, ntar malam mana nggak tidur nih, ntar malam mana nggak tidur, ana mau ditikar sejadah. Taunya tidur juga, tidurnya pindah tempat doang dari pak tidur ke sejadah. Ada nggak orang yang di sini yang begitu? Atau dipaksain nggak tidur, dipaksain nggak tidur, besok kagak sugul, kagak kerja besoknya. Dari habis subuh tidur sampai jam 1, mending sampai jam sebelum jam 12 bisa ke masjid, sampai jam 1 tidurnya, jam 1 bangun tidur lagi sampai jam 5. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi antum jangan protes. Ada satu orang ngomong sama saya, ini ada orang nih satu, ini jarang tidur begini, ente diam aja, ente belum kelasnya, ente diam aja. Ya mungkin dia sudah masuk pada taraf kemampuannya, kelasnya dia. Kalau Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, beliau menyesuaikan yang umatnya sanggup menjalaninya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap para hadirin, jadi Nabiullah Dzulkifli ini dikabarkan pengganti Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa, mohon maaf. Nabi Ilyasa.
alaihi salatu wassalam. Beliau puasa di siang hari, bangun di malam hari, dan beliau apa? Tidak marah. Tapi beliau ada tidurnya. Tidurnya adalah qailulah. Tidur apa? Tidur siang sebelum zuhur itu. Itu namanya qailulah di situ. Sunnah bagi orang yang sering bangun malam untuk qailulah, tidur siang sebelum zuhur. Sekitar jam 10 ke atas. Jam setengah 11-an ke atas dah begitu. Bangunnya sebelum zuhur. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Tapi kalau kerja sama orang nggak bisa ya. Kerja sama orang nggak bisa. Pengusaha bisa ngamalin, pengusaha. Kalau kerja sama orang biasa ngamalin, bisanya Sabtu sama Ahad. Segenap para hadirin rahimakumullah. Akhirnya pada saat itu digoda oleh iblis. Iblis godain Nabi Dzulkifli supaya dia tidur di waktu malam. Waktunya qailulah datang. Datang kayak orang tua. Orang tua yang dhaif, yang lemah, minta bantuan kepada Nabiullah Dzulkifli. Iblis bisa nyaru jadi manusia. Syayatin, setan-setan itu bisa nyaru jadi manusia. Hati-hati. Ya. Ini nyaru jadi orang tua. Nyaru jadi orang tua, datang pas waktunya Nabiullah Dzulkifli mau tidur siang. Suf ana dalam keadaan begini, ana dizolimi di kampung ana begini. Diajak ngobrol sampai jam tidur siangnya habis. Tapi Nabiullah Dzulkifli saat itu beliau tetap bisa untuk tidak tidur malam. Besoknya diganggu lagi sama si orang tua itu. Di waktu yang sama dia datang. Yang ketiga datang lagi di waktu yang sama, dia sudah tahu nih, syaitan nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur. Jam tidurnya dia didatengin. Dia tahu kenapa? Karena waktu yang hari ketiga itu dia sudah bilang sama penjaganya kalau ada tamu suruh nanti datangnya setelah ini. Akhirnya ini tamu bisa masuk ke dalam lewatin penjagaan, dia tahu ini iblis ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama seperti cerita para wali. Ada seorang waliullah digoda sama syaitan. Ibadahnya sudah kuat, ibadah malamnya tidak pernah tinggal. Sekali waktu datang semacam sinar. Sudah cukup ibadahmu. Akulah Tuhanmu. Cukup ibadahmu. Dia tahu nih, ini bukan Allah ini. Ini siapa ini? Ini syaitan. Dia ambil batu, dia katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia sambit, hilang itu. Kenapa? Dia patokannya dengan syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan, kekasih Allah, bangun malam kakinya sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah, saking lamanya beribadah kepada Allah, tidak pernah Allah suruh berhenti beliau beribadah. Lah saya bukan nabi, saya bisa punya dosa, terus saya disuruh berhenti ibadah, ini bukan dari Allah. Itulah pentingnya kita belajar syariah, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada wazan. Wazannya itu Quran dan sunnah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabiullah Dzulkifli tidak banyak kisahnya dan tidak dikisahkan secara terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Hanya dikatakan beliau adalah orang yang sabar dan beliau adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Dan beliau termasuk orang yang saleh. Juga di surat Shad ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur Ismaila wal Yasa wa Dzulkifli." Sebutkan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, wa Dzulkifli, dan juga Nabi Dzulkifli. Disebutkan setelah Ilyasa. Wa kullum minal akhyar. Mereka semua
adalah termasuk orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai penutup para hadirin, saya mengingatkan kita masih di bulan Zulhijjah. Ini salah satu bulan min ashhuril hurum. Antum jangan santai-santai sekarang, karena orang yang beramal baik dikali lipatkan ganda pahalanya, orang yang beramal buruk hukumannya lebih berat dari Allah. Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Dan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam tahun, dan Muharram adalah bulan pertama dalam pembukaan tahun. Mulai ini malam ayo yang lebih soleh lagi, lebih banyak lagi ibadahnya, lebih jauh lagi dari maksiat. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.